this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemerdekaan tidak datang begitu saja, sebab ada harga yang harus dibayar oleh para pahlawan yang telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka sampai pada titik darah mereka yang terakhir. Tanpa pengorbanan mereka, kita masih akan menjadi bangsa yang terjajah dan tertindas, yang tidak memiliki hak atas tanah air yang adalah milik pusaka kita. Dengan tanpa pamrih, mereka, para pahlawan, memberikan waktu dan tenaga, pikiran dan daya upaya, harta dan seluruh keringat, bahkan jiwa raga mereka sampai bangsa kita merdeka. Kita juga dapat menerjemahkan bahwa apa yang telah dilalui oleh bangsa kita pada waktu masa penjajahan, ketika bangsa kita diperbudak dan tidak berdaya. Sama seperti kondisi kita yang ada dalam kekelaman akan kenajisan dosa. Kita tidak mampu melepaskan diri dan kita hanya berkutat dengan pelanggaran dan dosa serta ketidakbenaran. Namun ada rencana Bapa mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, serta melepaskan kita dari hukuman dan kutuk. Di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, sebab kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudaraku, Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk membayar lunas hutang dosa kita, yang menjadikan kita tawanan dari si iblis dan membuat kita hidup dalam ketakutan karena tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Semua itu telah dibayar oleh Kristus Yesus dengan lunas, bahkan sampai tetes darahnya yang terakhir. Dia telah berjuang untuk menyelamatkan dan memerdekakan kita. Oleh karena itu ada tertulis, sebab begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah sebabnya tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikian yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 10 dan 12. Jadi
kemerdekaan yang tidak mungkin kita raih dengan kesanggupan manusiawi kita adalah kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi Kristus Yesus telah mengalahkan kuasa maut dengan mati dan bangkit dan hidup dan memerintah selamanya sebagai Raja di atas segala raja. Kristus Yesus, Tuhan Allah kita, telah mematahkan semua kutuk di atas kayu salib dan memberikan kemerdekaan yang sempurna bagi kita. Dan di atas kayu salibnya, Kristus Yesus memproklamirkan dengan berkata, "Sudah selesai." Jadi hal itu menandakan bahwa semua bagian yang terdampak oleh dosa sudah diselesaikan. Roh, jiwa, dan tubuh kita telah ditebus olehnya, dimerdekakan dan diberikan kehidupan yang baru dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 36. Dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi kemerdekaan yang kita peroleh di dalam iman rohani, kita percaya kepada Kristus Yesus karena Ia yang menuntun kita. Ia yang menuntun, Ia yang membimbing kita dalam melalui jalan kehidupan kita. Ia yang menebus dosa kita, bahkan mati di kayu salib. Dialah yang bernama Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.